Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita boleh jumpa bersama dalam pelayanan saat ini. Kita akan belajar bersama dari kebenaran firman, bahan bacaan MTPJ Gemim di tanggal 13 sampai 19 Februari 2022 dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 33. Dan oleh sebab itu kita akan membaca bagian ini. Sebelum membaca, mari berdoa. Ya Bapa, kuduskanlah kami semua saat ini, dan terangilah hati pikiran kami dengan terang firman-Mu, supaya kami dapat hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Makanya saat ini kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah, Roh Kudus hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 33 begini dikatakan. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel.
Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman mengkisahkan bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus, rupanya ada orang-orang atau para rasul palsu yang menuduh Paulus memanfaatkan kerasulannya untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Nanti dilihat di 2 Korintus 10 ayat 3. Dan hal ini mempengaruhi kehidupan umat Tuhan di Korintus, sehingga mereka meragukan kerasulan Paulus. Tuduhan ini dilakukan oleh rasul-rasul palsu supaya orang menilai dan menyatakan bahwa Rasul Paulus dan rasul-rasul palsu itu sama cara hidupnya. Nanti dilihat ayat 12. Padahal cara hidup Rasul Paulus dan rasul-rasul palsu itu sangat berbeda. Rasul palsu itu orientasinya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak jujur, pekerja-pekerja curang. Mereka menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, menyamar sebagai malaikat terang, menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Ayat 13 dan ayat 14 mencatat itu. Dan rupanya hal ini diterima dan disukai oleh umat. Umat diperhamba, dihisap, dikuasai, diperlakukan dengan kasar, ditampar. Ayat 19 dan 20. Mereka atau rasul-rasul palsu ini tidak melayani jemaat dengan tulus, tapi mereka melayani untuk mencari keuntungan diri sendiri. Para rasul palsu hidup dalam keangkuhan dan mereka bermegah atas diri mereka sendiri, bermegah secara duniawi. Ayat 18. Mereka membanggakan diri mereka sendiri dengan asal-usul mereka. Mereka orang Ibrani, orang Israel, keturunan Abraham. Nanti dilihat ayat 21-22 mencatat itu. Ini cara hidup
yang ditampilkan oleh rasul-rasul palsu. Dan Paulus mengklarifikasi atas tuduhan terhadap kerasulannya, bahwa ia tidak sama dengan rasul-rasul palsu itu. Ia tidak memanfaatkan kerasulannya hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk memperkaya diri. Dan itu dibuktikan dia rela tidak menerima pemberian dari jemaat Korintus. Dia memberitakan Injil Allah dengan cuma-cuma. Dia tidak mau menyusahkan seorang pun. Dia tidak mau menjadi beban. Dan bahkan ketika dia berada dalam kekurangan sekalipun, kekurangannya dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dan dia berkomitmen dalam segala hal akan menjaga integritasnya, menjaga dirinya, tetap berbuat tidak menerima pemberian, tidak mau menyusahkan orang lain. Dan itu dilakukan demi kebenaran Kristus yang ada di dalam dia. Nanti dilihat di ayat 7 sampai ayat 10 mencatat itu. Walau ada yang menganggap Rasul Paulus dia adalah orang bodoh karena dia tidak mau menerima pemberian dari jemaat Korintus. Kata bodoh dalam bahasa Yunani apron, artinya tanpa pikiran, bertindak tanpa dipikir atau direnungkan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai sikap imannya untuk menjawab apa yang dituduhkan kepadanya. Sehingga dia boleh bermegah dari apa yang dilakukannya. Ayat 16-17 itu. Paulus bermegah bukan dari kelebihannya, tapi dari kelemahannya. Supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Nanti dilihat di 2 Korintus 12 ayat 9 mencatat itu. Paulus membuktikan bahwa dia Rasul Kristus, pelayan Kristus yang sesungguhnya, yang tetap setia, tetap tulus melayani Tuhan, walau melewati berbagai tantangan, penderitaan. Dalam bacaan dikatakan, dia lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, berada dalam bahaya maut, 5 kali disesat orang Yahudi, dilempari dengan batu, mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang-orang Yahudi, bahaya dari orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, bahaya dari rasul-rasul palsu. Dan dia juga tetap bekerja keras, tidak tidur, tidak makan, terkadang lapar dan haus. Dia harus berpuasa, dia mengalami kedinginan tanpa pakaian. Ayat 23 sampai 27. Ini gambaran dari penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tetap setia untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Ini membuktikan dia bukan rasul sembarangan. Dia adalah rasul yang sesungguhnya. Dan ia terus melayani dan memelihara jemaat-jemaat. Setiap hari dia menjaga, memelihara jemaat-jemaat. Ia turut merasakan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh jemaat. Jika ada yang merasa lemah, ia turut merasa lemah. Jika ada yang tersandung, hatinya hancur dan berduka cita. Ayat 28 dan 29. Bahkan di Damsik, orang-orang Damsik berupaya menangkap dia atas perintah wali negeri Raja Aretas. Tapi Tuhan menolong dan meluputkan dia. Ayat 32 dan 33. Di tengah tantangan penderitaan dan kelemahan, dia tetap bermegah di dalam Tuhan. Ayat 30.
Dan dikatakan di 2 Korintus 12 ayat 10 katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini luar biasa. Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus yang sesungguhnya, di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan, di tengah situasi yang sulit sekalipun, dia tetap senang. Malah tetap bermegah di tengah kelemahannya. Sebab dia yakin jika dia lemah, maka dia akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini. Kepada kita diajak untuk dapat membuktikan integritas dan komitmen pelayan Tuhan. Dan itu nampak dalam sikap hidup. Antara lain, sebagai pelayan Tuhan, sekalipun kita dituduh, difitnah, dijelekkan, dibully melalui media sosial yang akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seenaknya membuli seseorang karena ada kepentingan-kepentingan. Di tengah situasi ini kita diingatkan oleh firman, belajar dari firman Tuhan ini, supaya kita tetap kuat dan kita didorong untuk buktikan kebenaran itu. Membuktikan kebenaran bukan cuma dengan kata-kata, tapi melalui tindakan nyata. Dan hendaklah kita yakin kalau kita melakukan kebenaran, sekalipun kita difitnah, dibully, kebenaran itu selalu tampil sebagai pemenang. Kebenaran tidak perlu dibela, sebab kebenaran mampu membela dirinya sendiri dan dia akan tampil sebagai pemenang. Kita lihat saja. Selanjutnya, pelayan Tuhan hendaklah melayani dengan tulus dan setia, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi semata-mata untuk kepentingan Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh, dan itu nyata melayani jemaat. Kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat. Ini sebenarnya tanda-tanda dari pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Dia rela berkorban demi jemaat. Sebab Yesus pernah katakan kepada Simon Petrus, dia bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya, dan selalu Simon menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus katakan, wujud mengasihi Tuhan itu nyata. Dia menggembalakan kawanan domba Allah. Ketaatan kita ke Tuhan kiranya itu nyata. Kita melayani jemaat-jemaat, kita menjaga, memelihara jemaat-jemaat. Dan kiranya ini akan kita lakukan. Apalagi kita baru berada di bulan kedua di periode yang baru ini. Di tahun pertama 2022 ini. Kayaknya kita punya target untuk menjangkau jemaat Tuhan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Selanjutnya, pelayan Tuhan hendaklah menjaga integritas supaya tidak jadi batu sandungan dan tetap berkomitmen untuk terus melayani Tuhan walau melewati berbagai tantangan dan penderitaan. Jangan pernah menyerah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus, banyak sekali penderitaan yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dan kira ini memberi kekuatan kepada kita. Tantangan apapun yang kita alami di tengah kerja pelayanan. Bukan membuat kita jadi lemah, tapi membuat kita semakin jadi kuat. Jadikan tantangan sebagai batu pijak untuk terus melangkah dan bahkan berlari di tengah tantangan hidup ini. Dan yakinlah ada Tuhan yang akan
menolong, memberi kemenangan kepada kita. Seperti ketika Paulus ada di Damsyik, dia berupaya ditangkap oleh Raja Aretas, tapi ada Tuhan yang menolong, memberi kemenangan. Kalau Tuhan yang menolong, memberi kemenangan kepada Paulus, diyakini kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya, dia tidak akan biarkan kita. Dia akan menolong, memberi kemenangan kepada kita. Selanjutnya, kita juga diingatkan melalui firman ini, sebagai umat Tuhan harus menopang, membantu, mensupport tugas pelayanan dari pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi ketika berada di tengah kekurangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus. Ketika dia berada di tengah kekurangan, dia ditopang oleh umat Tuhan dari Makedonia. Ini topangan yang luar biasa sehingga dia dapat melakukan tugas pelayanan dengan maksimal karena ada topangan dari umat Tuhan. Dan oleh sebab itu, nyatakanlah topangan yang tulus dan praktikkanlah kasih yang sesungguhnya. Mulai dari dalam rumah. Apalagi di bulan Februari ini, tepatnya tanggal 14 Februari, akan merayakan Valentine Day, hari kasih sayang. Nyatakanlah dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, dan nyatakanlah kasih sayang itu kepada semua orang. Sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh datangkan surat pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman telah diberitakan. Biar firman ini semakin memperlengkapi kami semua sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, apalagi dalam menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan sejak tanggal 13 sampai 19 Februari nanti. Kiranya bahan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim ini dapat memperkaya kami, sehingga tugas pelayanan dapat kami laksanakan berdasar pada kebenaran firman ini. Dan diberkati semua yang dengan tetap tekun setia mengikuti pelayanan ini. Diberkati perangkat pelayan Tuhan, khususnya tim multimedia yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih. Saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu sungguh luar biasa. Mari saling melengkapi, saling menopang, agar kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin.